Baiklah, pada demo ini kita akan mulai belajar tentang perulangan atau looping sebagai salah satu teknik pemrograman yang penting dalam Visual Basic. Perhatikanlah di sini saya mendefinisikan i sebagai sebuah variabel lokal dengan tipe data integer. Nah, Anda perhatikan di sini saya sudah mulai menulis perulangannya dengan perintah for. Saya tuliskan kodenya for i sama dengan 1 to 10. Kemudian saya langsung menulis next i. Kemudian perulangannya akan saya tulis di antara for dan next ini. Perhatikan, inilah rangka dari sebuah perulangan dalam Visual Basic. Statementnya atau perintah-perintahnya dapat Anda tuliskan di antara for dan next ini. Sederhana saja, mari kita mulai dengan contoh yang simple untuk memahami cara kerja loop. Di sini saya hanya mencetak nilai i. Logikanya adalah perulangan ini akan berjalan dari 1 sampai 10, kemudian sehingga statement print i akan dieksekusi 10 kali. Perhatikanlah apa hasilnya. Nah, di sini Anda lihat bahwa i sudah dicetak dari 1 sampai 10. Logikanya sederhana, perintah mencetak atau print i akan dieksekusi 10 kali sesuai dengan jumlah perulangannya. Secara default, tanpa menambahkan step, for ini akan menggunakan step 1. Artinya penambahan i akan bertambah satu demi satu, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, Anda di sini dapat memodifikasi bagian stepnya. Misalnya saya ubah menjadi step 2. Yang terjadi adalah, perhatikanlah, i akan berpindah dari 1, kemudian 3, 5, 7, dan 9 karena penambahannya adalah 2. Oke. Kemudian akan saya hilangkan, artinya dia menggunakan step 1. Di sini saya tambahkan kode, yaitu temp sama dengan i dikalikan dengan 10. Kemudian saya cetak nilai temp. Saya tambahkan dulu temp ini sebagai sebuah variabel lokal. Anda tentunya bisa menebak apa hasil dari program ini. Oke, Anda lihat ditampilkan nilai temp yaitu dari 10 sampai 100. Jadi di sini Anda dimungkinkan dalam perulangan untuk menambahkan perhitungan dari perhitungan yang sederhana hingga perhitungan yang kompleks dan rumit. Perhatikan, saya mengubah nilai i dari 5 sampai 10. Apa yang terjadi? Yang dicetak adalah nilai angka 50 sampai 100. Jadi Anda tidak harus memulai dari 1. Dalam statement for, kita tinggal menentukan nilai awal dan nilai akhirnya saja. Sekarang saya ganti 5 sampai 30. Apa hasilnya? Anda lihat, hasilnya adalah angka dari 50 sampai 180 ditampilkan. Dengan mengubah-ubah dan melihat hasilnya, Anda akan semakin memahami dan mengerti tentang penggunaan perulangan. Baik, kemudian saya ke bagian desain dari form ini. Saya akan coba menambahkan data pada kontrol, salah satu kontrol melalui perulangan. Misalnya di sini saya tambahkan sebuah list box. List box biasanya digunakan untuk menampung sebuah daftar atau nilai yang berkelanjutan. Jadi mari kita lihat. Di sini saya tidak menggunakan print lagi untuk mencetak ke form, tetapi saya menggunakan sebuah metode yaitu add item pada kontrol list 1. Kemudian saya memasukkan nilai temp ke sana. Baik, mari kita lihat hasilnya. Ketika Anda jalankan, maka semua nilai temp dalam 10 kali perulangan itu akan ditampung atau dimasukkan ke dalam list box. Jadi dengan perulangan Anda dapat mengisi elemen-elemen list box dengan cepat tanpa harus memasukkannya satu persatu.
Baik, kemudian akan sedikit saya modifikasi. Bagaimana seandainya saya memasukkan 10, kemudian to 1. Artinya ini mundur. Ketika saya cetak, maka tidak ada nilai yang ditampilkan dalam list box-nya. Berarti ada kesalahan dalam sintak ini. Nah, Anda kembali lihat bahwa tanpa menambahkan step, stepnya adalah 1, sehingga tidak mungkin 10 menjadi 1. Saya harus mengubah stepnya menjadi minus 1. Perhatikanlah. Dengan ini, maka akan ditampilkan data pada list box-nya. Tapi Anda lihat urutannya adalah mengecil. Di sini mulai dari 100 sampai dengan 10. Oke, demikianlah salah satu teknik pemrograman penting dalam Visual Basic, yaitu penggunaan loop atau perulangan. Pada demo-demo selanjutnya, saya akan tampilkan beberapa modifikasi dari penggunaan loop.